Bapak Ibu sadaya. Kalau Tuhan pergi ke Demak, jangan lupa membawa balon. Saya mengawali inam pantunnya. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa balon. Sudah lama saya ceramah, baru ini disambut mercon. Semoga semua yang hadir ini sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, sampai mati husnul khotimah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, tokoh masyarakat. Yang paling mulia di antara kita semua adalah para habaib, para alim, para ulama. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kalau disebutkan satu-satu sampai subuh baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hari Santri Nasional dan Hari Sumpah Pemuda, ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Ada orang Jampang namanya Abdul Uzza? Kalau ada, na'udzubillah. Abdul Uzza itu Abu Lahab. Abdul Uzza menugaskan hamba sahaya, budak pembantunya bernama Suwaibah. Siapa namanya? Jelas suara saya? Wahai Suwaibah, kamu jaga adik ipar saya, nanti dia akan melahirkan anak. Kalau anaknya lahir cepat sampaikan beritanya ke rumah. Lalu kemudian Suwaibah pun pulang ke rumah memberikan kabar, wahai Tuan Abu Lahab, ya, adikmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Anaknya laki-laki. Zaman itu kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Di Jampang ada perempuan? Mana? Kenapa laki-laki semua? Saya pura-pura nggak lihat aja tadi. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Semua anak-anak yang dikubur hidup-hidup itu nanti akan ditanya, kenapa kalian dikubur hidup-hidup? Mereka mengubur anak hidup-hidup karena takut punya anak banyak nanti nggak bisa makan. Maka dibantah Allah Subhanahu wa ta'ala, nahnu narzuqukum, kami yang ngasih kamu makan. Betul? Makan kita dari siapa? Loh, kok panitia? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Melecehkan Allah bukan dengan menginjak Al-Quran. Melecehkan Allah bukan dengan menghina Rasulullah. Orang yang menginjak Quran, menghina Rasulullah, itu bukan melecehkan, kafir. Melecehkan Allah adalah dengan meragukan rezeki anak-anak kita. Jangan sampai melecehkan Allah. Rezeki dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Tapi jangan gara-gara ini besok orang Jampang nggak ada yang kerja. Begitu ibu membangunkan suaminya, abang nggak kerja, rezeki dijamin Allah. Kalau ada bapak-bapak ini besok yang begitu, ibu marah atau enggak? Jangan marah, diam aja. Nanti jam 1 dia nanya, mama makan siang mana? Dijamin Allah. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Amin. Lahir anaknya laki-laki apa perempuan? Kata Suwaibah, anaknya lahir laki-laki. Maka Abu Lahab senang sekali punya anak keponakan laki-laki. Wahai Suwaibah, kamu yang membawa berita bahagia ini,
maka sejak malam ini kamu tidak lagi menjadi hamba sahaya, kamu bebas dan merdeka. Abu Lahab saking senangnya menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersedekah membebaskan seorang hamba sahaya. Jadi kalau seekor onta harganya 50 juta, harga hamba sahaya 2 kali lipat onta berarti 100 juta. Maka Abu Lahab bersedekah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 juta. Kira-kira Abu Lahab itu jahat apa baik? Bingung masyarakat. Memang yang paling selamat itu diam. Abu Jahal itu jahat apa baik? Di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia baik. 40 tahun setelah itu baru dia jahat. Ketika Nabi mengumpulkan semua orang Makkah dan bertanya, seandainya ku katakan di balik Jabal Abi Qubais ada pasukan musuh tentara yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Semua penduduk Makkah berkata, sodaqnaka, kami percaya karena dari kecil kami sudah memanggil engkau Al-Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Seandainya ku katakan aku mendapat wahyu, aku bertemu dengan Jibril, aku diangkat menjadi nabi, aku penutup para rasul, apakah kalian percaya? Saat itu Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, alihadza jama'tana, untuk inikah kau kumpulkan kami? Waktu itulah turun ayat tabbat yada abi lahabin. Sekarang saya tanya, Abu Lahab itu jahat apa baik? Abu Lahab ketika Nabi lahir baik, tapi ketika Nabi dapat wahyu dia jahat. Jadi kalau malam maulid ini semuanya baik, tapi pas diajak ikut sholat jadi jahat, itu berarti Abu Abdul Somad. Senang hati menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya handphone ada senternya, hidupkan, jangan takut habis baterai. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oke, senternya boleh dimatikan, takut nanti ada yang miss call, WhatsApp masuk, handphone maaf baterai habis. Bersedekah saat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk kebahagiaan menyambut kelahiran Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad. Semua yang berhadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang berduyun-duyun, jalan gelap, becek, hujan, rumputnya basah, membawa tikar. Inilah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang bukan karena Abdul Somad, betul? Oh, betul.
Mereka datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman ada orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah menatap wajahku, tidak pernah sholat denganku, tidak sezaman denganku, tapi mereka percaya kepadaku. Mereka akan minum di telaga Al-Kautsar dan mereka tidak akan haus untuk selamanya. Mereka ada di Jampang. Pernah jumpa Nabi? Pernah melihat Nabi? Pernah bertatap muka dengan Nabi? Percaya kepada Nabi? Inilah orang yang dijanjikan Nabi 14 abad yang lalu. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat Jampang ini tetap ada pencinta-pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan lupa, yang ada di hadapan Abdul Somad hari ini adalah didikan para ulama, para ajengan, para pangersa, para kiai, para tuan guru, para ustaz. Ini bukan jamaah Abdul Somad. Ketika ramai, videonya direkam, diupload di Instagram, semua berkomen, jamaah UAS, pencinta UAS, sahabat UAS. Ini adalah hasil didikan para ulama di masa yang lalu, yang sudah berdarah-darah, yang sudah bertetes flu keringat air mata, menyampaikan dakwah sampai ke Jampang. Betul? 20 tahun akan datang, apakah masih ada yang akan membuat maulid Nabi? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Panjang umur, sehat badan. Kita akan sama-sama berziarah ke makam Rasulullah SAW pada bulan Februari dalam rangka Umroh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Apakah kalau kita dari Jampang mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi tidak dengar? Nabi mendengar salam kita. Saat saya sholat di musola, musola apa tadi? Baitur Rahman, Fathur Rahman, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ternyata ada salam di dalam tasyahud, Pak Ustaz. Iya, saya kok nggak ingat ya. Karena kamu sholatnya cepat, secepat Valentino Rossi. Sholat itu dipahami, direnungkan, dihadirkan. Hudurul qalbi, hadir, kita hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, bukan punya kita. At-tahiyatul penghormatan, mubarakatul keberkahan, salawatul doa-doa, thayyibatul yang baik-baik, bukan punya Abdul Somad. Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alaik asqal asqiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Azkal azkiya, orang yang paling suci di antara yang suci. Azkal azkiya, orang yang paling takwa di antara yang takwa. Siapa dia? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Bagaimana cara kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Nabi pun mengajarkan, Allahumma sholli alaihi. Makan cacing tanah, apa amalannya? Ketika ditanya anak menantunya, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Sedangkan menghafal ayat-ayat Allah saja diharamkan Allah dimakan cacing tanah, apalagi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allah cuma ingin kasih tahu kepada kalian yang tidak percaya, yang mendustakan sabda Rasulullah, lihatlah. Tapi kalau kau tidak percaya kepada Rasulullah, belum mati, masih hidup pun sudah dimakan cacing tanah. Pernah melihat orang masih hidup sudah dimakan cacing? Diabetes mellitus.
dimakan cacing tanah. Bagi yang kena penyakit diabetes jangan tersinggung. Abdul Somad ceramah tidak pernah menyinggung dan menyindir. Saya sarankan kalau dengar ceramah Abdul Somad jangan tersinggung. Kenapa? Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan semuanya mengambil iktibal pelajaran fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran, ambil pelajaran. Qul ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Apa tanda cinta kepada Nabi Muhammad? Banyak-banyak nyebut namanya sambil masak pagi. Sallallahu ala Muhammad. Kasih garam. Sallallahu alaihi wasallam. Mengandung anak. Salatullah salamullah. Anaknya pun tenang, ibunya tenang. Gimana anak mau soleh? Dinyanyikan lagu macam-macam. Keluar anaknya. Itu tidak ada di Jampang. Di Jampang ini semua ibu-ibunya ahli solawat, betul? Ahli zikir, betul? Majelis kita malam ini adalah majelis zikir, karena yang kita baca ayat-ayat Quran yang disampaikan adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita menjaga warisannya. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Qur'an. Apakah ada orang Jampang yang nggak bisa baca Quran? Semua orang Jampang bisa baca Quran. Amin. Yang belum bisa baca Quran tolong belajar besok, karena malam ini sudah ngaku bisa. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya waktu kecil dulu cara baca Qurannya beda. Sekarang anak-anak sudah pakai metode Iqra. Terserah pakai metode apapun. Kebetulan yang buat metodenya namanya Pak Hatta, metode Hattaiyah. Kebetulan yang buat namanya Abdul Somad, metode Somadiyah. Itu hanya cara saja guys. Yang penting bisa baca Quran. Jangan sampai nanti orang tua kita meninggal dikubur, orang lain buka Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Datang anaknya pakai baju hitam, topi hitam, celana hitam, sendal hitam, HP hitam, kolor hitam, wajah hitam. Mohon maaf keceplosan. Judulnya Man in Black. Langsung buka Quran digital, langsung buka suara MP3 voice, langsung ngomong. Mohon maaf ya Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saking groginya, Allahu Akbar. Kata makmum di belakang, sami Allah kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kalau sudah agak-agak punya keberanian, baru baca dengan tenang. Tarik nafas panjang, agak menggigil, menggeletar, kuatkan. Menggeletar tangan kanan, pegang tangan kiri. Menggeletar tangan kiri, pegang tangan kanan. Dua-duanya menggeletar, yakinkan. Yakinkan aku Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa MTQ? Biasa aja. Tapi jangan saking groginya nggak ada lagunya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul umuri awsatuha. Yang paling baik pertengahan. Lagunya jangan terlalu mengada-ngada dan jangan sampai nggak ada irama sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Makmum di belakang, saya sangka ayat apa? Ayat pendek aja dulu. Nanti sudah lama baru agak panjang. Mulai bulan depan baru pede. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Langsung makmum cabut. Siap jadi imam? Siap jadi imam? Saya nginap di hotel. Pagi-paginya sarapan. Pas lagi sarapan datang jamaah. Ustaz Somad ya? Mirip ini. Dia duduk di depan. Duduk depan. Boleh duduk sini? Boleh. Gak lama setelah itu datang anak gadis satu orang. Minta satu orang. Ustaz Somad, ini pegawai staf di kantor saya. Terus Bu, dia mau cari imam. Saya bilang saya khotib. Dia mau cari imam. Imam itu semuanya sedang berkumpul di Jampang. Amin. Adik-adik sekalian, kalau kalian mau mencari imam, imam zuhur maupun imam subuh, semua ada di sini. Masya Allah. Hari ini kalian masih ada sekat, masih ada tembok Berlin di antara kalian. Tapi Masya Allah, temboknya bisa ngintip. Dia lihat Ustaz sekali-sekali itu. Allahu Akbar. Sekali-sekali lihat, dia nggak tahu lampu nggak jelas. Berlihat-lihat rupanya neneknya. Nenek yang tersinggung nih. Ibu-ibu, nenek-nenekku semua, kamu adalah ibu-ibu saya semuanya. Ini bapak-bapak yang hebat-hebat ini, bapak TNI Polri, bapak camat, bapak kades, bapak RT, bapak RW. Mereka ini adalah orang-orang yang lahir dari rahim perempuan. Tolong yang lahir dari bencong angkat tangan. Ada. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki dulu. Sekarang katanya surga sudah di bawah telapak kaki babysitter. Gara-gara orang tidak membesarkan anaknya dengan baik. Padahal kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa amluhu wa fisaluhu fi amaini. Menyusukan anak selama 2 tahun. Didiskon. Susukan anak Anda kasih eksklusif 6 bulan. Otaknya cerdas, tubuhnya kuat, tulangnya selamat dari osteoporosis, hubungan emosional ibu dan anak. Sehingga anak-anak pulang memeluk ibunya. Sekarang anak-anak pulang memeluk kaleng karena dikasih susu. Yang paling bahaya, anaknya pulang meluk kambing karena dikasih susu. Bukan saya yang jawab, jamaah yang ngomong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ajma'in. Luar biasa Abdul Somad ceramah malam ini. Biasanya di mana-mana dikasih air minum 600 ml, ini botol besar. Ustaz Somad, ini air untuk minta doa barokah. Apakah bacaan Al-Quran itu berpengaruh ke dalam air yang ada dalam botol? Yang mengadakan penelitian orang dari Jepang, ternyata ayat-ayat Quran yang dibacakan, zikir-zikir yang dibacakan masuk ke dalam air, menampilkan molekul-molekul kristal cahaya yang indah. Saya mau lihat Pak Ustaz, mana? Ya nggak kelihatan. Pakai teropong? Enggak juga. Pakai mikroskop? Enggak juga. Kalau mau lihat gambarnya, buka aja www.google.com. Miracle of water, keajaiban air. Air merespon ketika dibacakan mantra-mantra, muncul hitam, setan masuk. Tapi begitu dibacakan zikir, doa dan ayat-ayat Quran, diminum, maka menyehatkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal Madinah marhaban ya khairada. Apakah Belanda masih ada? Apakah Jepang masih ada? Kita tidak dijajah oleh Belanda, kita tidak dijajah oleh Jepang, tapi kita dijajah oleh ganja. Betul? Kita dijajah oleh sabu-sabu, kita dijajah narkoba, kita dijajah aliran sesat, kita dijajah LGBT, kita dijajah kebodohan. Maka penjajahan mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka kita siap dengan momen Hari Santri 22 Oktober, siap mengusir penjajahan model baru. Sekarang ibu-ibu dijajah. Dijajah oleh apa? Dijajah make up. Biasa aja gayanya, bedanya 2 inci, wajah putih, tangan hitam. Oh, Ustaz nyindir kami ya, mohon maaf, ini malam nggak kelihatan, dan saya udah tua, mata saya udah nggak jelas. Mohon maaf ya Bu, saya walaupun lihat ke sana, ini nggak jelas, mana anak gadis, mana nenek-nenek, sama aja. Saya ini lahir 1977, sekarang udah 2022, umur saya udah 45 tahun. Mata saya udah nggak jelas, walaupun orang tetap bilang saya 25. Apa boleh buat? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dijajah gadget. Handphone itu ngatur kita atau kita yang ngatur handphone? Kita ngatur handphone. Jangan sampai handphone itu ngatur kehidupan kita. Maka kalau sudah kumpul dengan keluarga, matikan handphone, quality time, betul-betul berkualitas. Ini sekarang orang gendong anak, nyusukan anak sambil main handphone. Lama-lama dia salah, handphonenya yang diletakkannya di kasur, anaknya dimasukkannya ke kuali. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Hebatnya ibu-ibu di Jampang, anak-anak dibawa ngaji pakai selendang, pakai kain, digendong, takut nangis, dibelikan balon. Luar biasa. Ibu wanita yang mulia, wajahmu kau mengandung, melahirkan, dong lagi melahirkan lagi.
Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, 3 bu, fa'adabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa asana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surga baginya. Ibu yang sudah punya 3 anak perempuan sudah punya kunci surga. Pas ditanya, ibu berapa? Kuncinya udah 3 mas. Rupanya anaknya 9. Alhamdulillah, punya anak itu ibadah. Jadi kalau orang sekarang, aku ini kenapa kamu ini sebentar hamil, ibadah tahu. Nabi Muhammad SAW nanti bangga, inni mukatsirum bikumul umam. Di antara umat Nabi ada Nabi Nuh, ada Nabi Yunus, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa. Yang paling bangga adalah Nabi Muhammad SAW, karena umat yang paling banyak nanti adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Nabi Muhammad bangga nggak melihat kita malam ini? Ditunjukkan gambar kita malam ini kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ini orang Jampang yang ini. Oh itu Jampang. Ini orang Jampang sedang berkumpul memuliakan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat amal kamu. Siapa lagi yang akan melihat amal kita? Wa rasuluhu, Rasul. Apakah percaya Rasulullah melihat amal kita malam ini? Yang tidak percaya Rasulullah melihat kita amal kita malam ini berarti kafir, karena dia menghilangkan ayat ini. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu percaya pada ayat yang ini? Saya ayat puasa percaya, saya ayat sholat percaya, tapi ayat Nabi Muhammad melihat perbuatan saya nggak percaya. Ayatnya jelas. Wa qul i'malu, beramallah, fasayarallahu amalakum, Allah melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat pada kita. Tadi saya tegak di sini memulai tausiah jam 9 kurang 15. Sekarang saya lihat jam saya jam 10 kurang 15. Saya walaupun nggak ngeliat jam, saya bisa ngerasa bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Ustaz taunya dari mana? Kesemutannya. Saya kalau tausiah itu mata saya ngelihat ke kanan, ngelihat ke depan, ngelihat ke kiri. Apa yang Ustaz lihat? Ngelihat berapa orang yang muak. Mau ngelihat berapa kuda Nil yang udah muncul ke permukaan. Ternyata di Jampang saya sudah ngomong 1 jam, gak ada satupun yang ngantuk. Yang tidur ada. Gak ada satupun yang muak. Orang Jampang ini kuat kalau ngaji ternyata. Yang gak kuat itu malah ustadznya. Tadi masih tertib semuanya tadi di awal tadi, tendanya, spanduknya. Sekarang gambar saya udah remuk redam hancur. Judul-judul udah nggak kelihatan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini membanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para syuhada yang gugur memperjuangkan negeri ini, kita tak dapat membalas kebaikan mereka. Untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita merdeka tahun 1900. Tahun 1900. Gimana lagunya itu? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya Indonesia.
merdeka, sekali merdeka 1945. Tapi jangan lupa, kita mengumumkan ke dunia berbangsa satu bangsa, bertanah air satu tanah air, berbahasa satu bahasa. Bayangkan saudara saya yang datang dari Makassar, kota paling jauh di dunia, itu di Sulawesi, namanya Ujung Pandang. Orang Ujung Pandang kalau ketemu agak kareba. Tiba-tiba ketemu dengan orang Sunda. Orang Sunda kalau ketemu kumaha atuh? Dama. Gimana mereka mau berkomunikasi? Ketemu orang Batak dengan orang Minangkabau, ketemu orang Papua dengan orang Banjarmasin. Masya Allah, negeri ini punya keluhuran yang luar biasa. Orang Sunda menggugurkan keangkuhan, keegoan, kebesarannya. Orang Jawa merendahkan dirinya. Apa kata mereka? Biarlah yang kita pakai bahasa orang kampungnya Ustadz Abdul Somad. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Kenapa? Karena seluruh pesisir-pesisir menggunakan bahasa Melayu. Tapi kita tidak memakai nama, satu pun tidak dipakai. Yang dipakai adalah kalau ditanya, what is your name? My name is Abdul Somad. What is your nation? Apa kebangsaanmu? I am Indonesian. Saya berbangsa Indonesia. Tapi kalau kita ke Eropa, ketemu dengan orang Jerman, dia katakan I'm German. Saya orang Jerman. Saya orang Prancis. Saya orang Inggris. Tapi kita berkata, saya memang orang Sunda, tapi saya berkebangsaan Indonesia. Tanah air kita Indonesia, bangsa kita Indonesia, bahasa kita Indonesia. Insya Allah, Indo artinya India, Nesia artinya pulau-pulau. Indonesia pulau-pulau yang berada di bawah India. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Di bawahnya kampung saya, Australia. Di atasnya Vietnam, Kamboja, Laos, Cina. Ada benua besar India. Kita berada di bawah India, maka disebut dengan Indonesia. Siap menjaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Siap jaga persatuan? Akan ada orang yang memporak-porandakan dengan polarisasi, dengan fitnah, tapi kita